pastinya merusak isi kantong kalian. Tim Opsnal Polsek Lubuk Kilangan Kota Padang mendapat informasi akan adanya pesta narkoba. Menghindari para pelaku bubar dari lokasi, tim langsung bergerak cepat menuju kawasan Indaru. Sampai di lokasi, tim Opsnal Lubuk Kilangan, pimpinan Kanit Opsnal Ibda Joni Herman, mendekati rumah target dengan berjalan kaki, guna menghindari para pelaku mengetahui kehadiran petugas. Tim pun harus masuk secara diam-diam, karena para pelaku tengah berkumpul di luar rumah. Penyisiran lokasi dalam senyap terus dilakukan petugas, sambil memantau situasi para pelaku. Melihat para pelaku lengah, tim langsung masuk dan berhasil amankan para pelaku tanpa perlawanan. Berhasil amankan para tersangka, tim langsung menggeledah untuk mencari barang bukti. Setiap sudut rumah yang dihuni para tersangka diperiksa. Petugas langsung menginterogasi salah satu tersangka, Topik Jalak, yang merupakan residivis kasus narkoba. Ya, 5 tambah ya. 5 tambah ya. Tidak tahu Bapak. Kau minta aku minta Bapak. Pinjam di situ tadi. Ke bawah di bawah bisa Pak. Oh itu. Itu ambil di bawah bawa ke situ. Tidak. Minta ke bawah Pak. Hah? Minta ke bawah Pak. Bawah sebelah. Tidak di bawah Pak. Di bawah situ baru orang bawa ke atas. Tidak ada bawah Pak. Atau mana sabutnya? Apa? Sabut tu? Sorry aku kayak Pak. Oh. Yang di Malaysia nama apa? Dekat tas dari Pak. Tidak ini itu juga Pak. Yang Siapa ya? balik begitu Pak. Pale. Berarti Pale yang membawa yang baju kasih di Randi. Ya. Tidak tahu ini mau buahnya telepon Pak. Tadi dari rumah ada? 5 pit. Pasang aku tadi ada rumah. 5 pit. Waktu kami beranggapan diri ini di mana? Ini lembaga lo nak tahu kejadiannya lo Pak? Tahu dah. Enggak. Kita apa semua Dari hasil interogasi, tersangka mengakui paketan sabu tersebut didapat dari rekannya dan hanya menyisakan satu paket sabu yang ditemukan petugas. Kehidupan kayak ikut deh manga lebih. Petugas tidak mempercayai begitu saja pengakuan tersangka, karena tersangka Taufik sendiri termasuk seorang bandar yang telah keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Penggeledahan disaksikan RT dan warga setempat. Tersangkanya sebanyak 4 orang. Yang merupakan ini mau menyabu. Tersangka yang diamankan berjumlah 5 orang. 2 orang diantaranya berperan sebagai bandar atas nama Taufik Jalak dan Randy. Dalam penggeledahan, petugas temukan 1 paket sedang serta 4 paket kecil sabu. Selain itu juga ditemukan 1 set alat hisap sabu yang digunakan para pelaku untuk berpesta narkoba. Seluruh barang bukti yang ditemukan petugas sendiri langsung diperlihatkan kepada saksi RT dan warga setempat. Kami tangkap di tangan Randi. Iya Pak. Ya, pakai kantong plastik. Hitam ya, ya. Semua punya Randi ya. Pada saat penangkapan diambil dari kantong celana Randy. Iya Pak. Di tangannya Sita. Ya? Iya Pak. Para tersangka langsung dibawa petugas ke Mapolsek Lubuk Kilangan guna dilakukan pemeriksaan dan pengembangan. Sementara kami melakukan patroli, dapat laporan dari masyarakat bahwasanya di suatu tempat ada melakukan pesta sabu. Namun kami tanggapi dan kami lakukan cek TKP dan mendapatkan mereka lagi pesta sabu. Namun kami melakukan penyitaan BB sebanyak 5 paket, 1 paket besar, 4 paket kecil. Dan ini merupakan nama satu bandar yang berinisial T dan R. Saat ini petugas masih terus mendalami peran dari 5 orang tersangka yang diamankan. Selain itu, petugas juga terus menggali informasi dari mana barang haram tersebut didapat tersangka Taufik Jalak dan Randy.
Thank you Francis. Udah siap terus di Jatanras. Ingat, jauhi narkoba, tetap waspada akan semua tindak kejahatan di sekitar kalian. Bravo Polri, sikat penjahat. Sampai jumpa di episode seru Jatanras berikutnya. Merdeka! Tim interdiksi Bandara Hussein Sastra Negara Bandung yang terdiri dari Bea Cukai, Aptek, dan otoritas pengawasan lainnya berhasil menggagalkan penyeludupan 1 kg sabu. Penyelidikan ini bermula dari tim Bea Cukai Bandung yang mendapat informasi bahwa akan ada penumpang berasal dari Medan menuju Banjarmasin dengan transit melalui Bandara Hussein Sastra Negara diduga membawa narkotika. Kita dapat informasi bang, kalau misalkan ada target kita jadi mengenai narkotika. Nah, di pesawat dari Medan di Banjarmasin, tapi transit dulu di Bandung. Transit di Bandung. Ya, kita boleh nggak kita manifest untuk cari tahu apakah dia begitu atau tidak? Oh ya, nanti kita sebentar saya cek di sistem, terus nanti saya lihat siapa penumpangnya. Boleh tahu nanti namanya? Namanya nanti bisa dikasih tahu soal lihat. Dari informasi tersebut, tim Bea Cukai melakukan koordinasi dengan pihak airline dan anggota-anggota tim interdiksi untuk melakukan pencarian target tersebut. Ada bang manifestnya? Oke, saya lihat sebentar maaf ya. Ada ya? Ya. Nah, situ 5 dia. Pak, izin ini penumpangnya mobil nih. Jadi kita bakal memposisikan bagaimana proses penjelapannya ini. Karena dia itu kan pesawatnya transit, kita takutnya dia ada lari atau bagaimana, kita kan nggak tahu. Jadi dia bang, kalau bisa nanti dari pihak airline pertama yang menjemput, karena dia kan transit nih, cuma ada 2 kan, siap, dari Banjarmasin. Nanti bang bawa penumpangnya, nanti baru kita samperin. Ya, izin kami dari Akses untuk mengawal ke anda pesawat. Siap ya. Setelah ditemukan target tersebut, tim interdiksi langsung mengarah penumpang tersebut ke ruangan Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan body strapping, petugas menemukan benda asing yang diletakkan di antara selangkangan. Lalu tim teruskan untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Sekarang semua sepatu sama kos kaki dilepas dulu. Oke, sepatu sama kos kaki dilepas dulu. Oke, semua dilepas. Sarung tangan dan. Ini bawa apa, Bang? Hah? Ui, Tanya. ini bawa apa? Ui. Oh, sabu. Oh. Semua isi kantong. Bawa sabu. Semua isi kantong. Semua. Kamu mau ketemu siapa? Semua di sini. Hah? Hei, mau ketemu siapa? Banjarmasin. Oh iya, ketemu siapa? Ada yang nyuruh. Oh, ada nyuruh. Semua Pak. Ini dulu. Bang Bedin, saya jangan dulu. Buka baju. Buka dulu semua. Ya, lepas semuanya. Lepas semuanya. Oh, di sini semuanya. Semua lepas. Sini, telanjang aja, telanjang. Pakai. Ya. Ini buat ini. Saya dong. Bu. Apa ini? Iya, satu lagi ya. Foto-foto ya, foto. Ini saya video semua masalahnya. Sip. Apa di situ semua? Itu apa di sini? Ini udah. Oh, buka aja. Buat suara
Ya? Apa itu sini? Sabu. Masa tuh kau buka dengan kamu ini? Satu bukannya. Iya. Lepas. Lepas satu. Nah. Lepas lagi satu. Mana? Yang paling ini mana? Lihat. Lihat dong. Buka. Keluarin bang. Dari hasil pemeriksaan mendalam tersebut, tim menemukan 2 bungkusan lain yang disembunyikan di dalam sepatu penumpang tersebut dan 1 bungkus lagi yang disembunyikan di antara selangkangan. Lalu tim interdiksi memutuskan untuk membawa penumpang tersebut ke kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe Madya Pabean A Bandung dan selanjutnya diserah terimakan kepada pihak Polda Jawa Barat. Compression. Dental. I'm dentist. Dentist. And Equipment. Dental practice. you will bring back to your country? Oh, tomorrow. 2 days. Penumpang tersebut adalah warga negara Korea yang akan melakukan bakti sosial yang dilakukan oleh Kedutaan Korea. Okay, follow me to our office, ya. Follow me to our office. Your passport? And the same good? Same? Compression. Okay, open this. Ketika box penumpang tersebut dibuka, kami melihat adanya peralatan medis. What for you bring? What for? I give dental service. Dental service. Sesampainya di ruang pemeriksaan, petugas kami bertanya tujuan barang tersebut dibawa ke Indonesia. Penumpang tersebut menjawab bahwasanya dia akan melakukan kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Kedutaan Korea. For 2 days. For 2 days. Where? I translated to 1, 2 invoice. Yes. Okay. Kemudian penumpang berinisiatif untuk menghubungi orang Kedutaan Korea dan mempersilahkan petugas kami menjelaskan kejadian yang terjadi. Masyarakat di mana, Pak? Oh, Cengkareng. Iya, Pak. Nah, jadi gini, barangnya kan nanti dibawa balik lagi semua ya ke sana ya. Ya. Jadi untuk memastikan barang itu memang akan dibawa kembali, jadi harus menaruh deposit, Pak. Buat jaminan, nanti begitu bapaknya mau balik lagi, jaminannya bisa diambil 100%. Setelah menerima telepon, petugas kami menjelaskan bahwasanya alat tersebut boleh masuk ke Indonesia, tetapi penumpang tersebut membayar jaminannya dulu. Saat penumpang akan kembali ke Korea, penumpang akan mendapatkan uang jaminannya kembali dengan catatan barang yang masuk sama dengan barang yang keluar. I buy it 7 years ago. 7 years ago. And this year? 1 cent. 1 cent. This is Compression and dental unit. commercial. Dental unit. Dental unit. Setelah penumpang mengerti, petugas kami langsung memproses surat jaminan yang nantinya akan digunakan penumpang untuk mengambil uang jaminannya kembali. How much price? 7 years ago. How much price you buy? How much price you buy? 7 years. 7 years. Yes. 1, 2. Dental chair. With dental Tural. chair. Dental chair. Tural. Yes. Tural. Tural. $500 ya? About. Yes, about yes. Because I think. yes, it's okay, but the deposit you can take all. Yes.
First, I calculate first, and all you can get your deposit if you bring the goods back. Okay. How much? Wait. Saya sendiri punya belikan. Nggak lupa. I'll give you a receipt, and when you back to Incheon, you come here about 2 or 3 hours before you check in. Don't forget, 2 hours before you boarding. Yes, because we must process it and get in deposit. Apa barang mau ditinggal, bisa antarkan bayar. 800 US dollar, and 2 hours before boarding comes to customs arrival. Okay? Thank you, sir. Same as you. As kind of you. I love Indonesia. Setelah mendapatkan surat jaminan, petugas kami mempersilahkan penumpang tersebut melanjutkan perjalanannya. Untuk barang bawaan penumpang yang datang dari luar negeri, ada batasan yang harus dipenuhi. Salah satu ketentuan tersebut adalah pembawaan minuman mengandung etil alkohol. Malam ini, ada 4 orang pemuda yang datang dari Dubai yang dicurigai melanggar ketentuan tersebut. Ayo pasok. Orang ada dua. Atau jual sekarang jual. Wah. ما يجي شنطة ها كل مين ما في جوا شوف السعودية سوا أيام السعودية Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sempat terjadi perdebatan panjang antara petugas dengan penumpang tersebut. Sekelompok penumpang tersebut bahkan sempat beralasan bahwa mereka datang berenam. So how many people? Friend? Yeah. Is there any friend? No, six. Yeah. So you just six. Lalu, saat petugas menjelaskan, tetap akan dimusnahkan karena ketentuan 1 liter hanya untuk 1 orang penumpang. Mereka malah menyatakan bahwa mereka datang bersama sebanyak 10 orang. 1, 2, 3, 4. أنتم كل شيء زي ما أربعة لا 6 يا مفرند هنا يجي الحين صديق ايوه سكس يا مفرند صديق لا سكس no I am ممكن 10 9 10 no 10 ممكن 9 Kong. Modus ini sudah sering kali digunakan oleh penumpang. Karena ketentuan bawaan penumpang hanya 1 liter untuk 1 orang, dan karena penumpang tersebut tidak dapat membuktikan apapun mengenai alasan mereka, maka dengan tegas kami memusnahkan sisa minuman yang mereka bawa. Next time, one bottle, قفل الكاميرا هذا يا شيخ.
dibuka pakai kunci. Pakai mesin ini. 2 orang ini adalah warga negara Indonesia yang baru tiba dari Singapura. Iya, pakai lama Pak. Bukan baik saya. Dari invoice yang mereka tunjukkan, barang tersebut milik atas nama sebuah toko. Maka barang tersebut wajib kena pajak karena akan dijual kembali. Kan itu bukan PT Pak. PT Pak. Bukan PT. Bukan PT itu. Apa? Dia taunya kita dari situ, tapi kita bukan dari situ. Kita nggak ada tujuan bisnis di sana. Iya. Apa? Apanya? Apa? Toko Pak, toko. Iya, itu bukan, tapi bukan ini. Tapi kan saya datang atas karena dia tahu saya anaknya dari. Iya gitu. Namun kedua penumpang tersebut bersikeras bahwa barang tersebut adalah milik pribadi dan tidak akan dijual kembali. Nama toko yang ada di invoice adalah sebuah kesalahan dari penjual. Ini kan kita kan dasarnya ini, bukan dia salah atau benar. Betul. Dasarnya ini. Bapak boleh cross check ke dia kok. Ini kan saya klaim GST buat pribadi Pak. Mana? Ini kan saya klaim GST. Kalau buat itu saya buat pribadi. Sama Reza Iya. Iya, buat pribadi. Mungkin dia salah. Pemeriksaan pun dilanjutkan di dalam kantor. Kita berdasarkan invoice-nya aja. Invoice-nya kan berbunyinya bukan untuk pribadi, untuk toko. Toko itu atas nama papa saya. Dia taunya papa saya. Makanya itu mungkin ada kesalahpahaman di situ. Saya juga baru mulai itu lihat isinya. Walaupun mereka memberikan alasan seperti itu, namun kami tetap beracuan pada nama yang tertera pada invoice dan tetap akan mengenakan pajak. Iya, kalau barang toko berarti bukan barang kebutuhan pribadi, barang kebutuhan pribadi bisa dibebaskan dari. Oke, anggapnya begitu kalau ada salah mereka, kita yang bayar. Ya nggak apa-apa. Ya. Oke, gimana? Kami mengeluarkan surat penundaan pengeluaran, kemudian barang tersebut akan dipindahkan ke kantor Bea dan Cukai, dan penumpang bisa mengambilnya di sana sekaligus melakukan pembayaran. Setelah menandatangani surat penundaan pengeluaran, kami bersama penumpang menyegel kembali barang tersebut, sehingga tetap aman ketika diambil kembali di kantor Bea dan Cukai. Ya, udah sekarang nggak kemana-mana, kalau salah-salah gini kita dikasih tahu. Tidak selang lama, ketika kami melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang, kami melihat adanya benda mencurigakan terlihat di image X-ray. Petugas kami langsung memanggil penumpang dengan barang bawaan tersebut. Ketika kami tanyakan apa barang yang dibawa, dia mengaku membawa tas yang nantinya akan dibawa kembali ke Filipina. I'm supposed to be out today, but I have to extend until Monday because I'm meeting with the bank. Dalam hal ini, dapat kami beritahukan bahwa setiap barang dengan nilai di atas $250 dan nantinya akan dibawa kembali ke negara asal, tidak untuk dipakai di Indonesia, penumpang wajib membayar uang jaminan. Uang tersebut dapat diambil kembali pada saat penumpang akan melakukan perjalanan kembali ke negara asalnya. Actually, Mr. Dion, okay. Mr. Dion, I calculate for you for the deposit or guarantee. Ketika petugas kami melakukan estimasi harga pembayaran uang jaminan, penumpang merasa keberatan dengan harga yang telah ditetapkan. This is your price? How much? From the invoice? Okay, yeah, the 020 SGD. Okay. Also, this is component. Import duty, 10%. Derivation 10% and incoming tax 20%. That is how much? This one? 3, yeah. And what is this? This is currency to the rupiah. Okay. This is rupiah. This is component. Import duty 50%. Incoming tax 20%. Deposit. That's very, that's not right. You want to keep your bag in our storage? Okay. I need to make sure that that's the same bag. I will take pictures. Okay. Karena penumpang keberatan dengan harga yang telah ditetapkan, penumpang setuju untuk menitipkan tasnya di kantor Bea dan Cukai. No, it's okay. But this will broke this weapon. What can we do? Start can do. It's a problem. It is a problem, but what can I do? Right? I cannot do anything. Only for this one. Kemudian kami menyegel barang tersebut untuk dititipkan di kantor Bea dan Cukai dan dapat diambil kembali oleh penumpang tersebut 2 jam sebelum keberangkatan.
depannya dia aja. Yeah. I'm not gonna buy anything from Singapore. Okay. Thank you, President. TV paling drama. Mau jadi bintang? Saatnya casting main drama. Bunyai kepo deh. Kepo apaan tuh? Awali hari dengan ilmu bekal rohani. Untuk menghormati orang yang kita anggap kecil, itu perlu jiwa besar. Itu nih dia. Menjemput berkah, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi. Yuk telaah lebih dalam isu-isu hangat yang sedang hits di seantero dunia. Ada kisah cinta dari pasangan yang jarak usianya terpaut 41 tahun. Seperti anak muda, ya. Ada apa dengan dunia? Setiap hari, jam 7 pagi. Menelusuri beragam kuliner Nusantara hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak. Setiap hari, jam 1 siang. Ketika cinta pertama berakhir di pelaminan. Kamu hebat, Alfa. Bisa bersikap sangat dewasa di depan Jihan. Dipenuhi dengan kisah yang semakin menarik. Penyakit yang membunuh Jeffrey saat ini ada di tubuh Jihan. Kupu Malam, setiap hari, jam 8:30 malam. Wah, baru guys. Intip keseruan berpetualang menjelajah kuliner Indonesia. Ini pokoknya rempah-rempahnya full, medok banget. Renyah banget. Menu kali ini wajib banget dicobain di rumah. Masak Gas, setiap hari, jam 4 sore. Sajian informasi terkini dari para selebriti. Jadi clear, ini perpisahannya baik-baik. Yang nggak baik-baik itu kan netizen. Sebelum ada video, aku bikin video. Dari aku SMA pun aku udah kayak gitu sama papa. Sensasi Hot, setiap hari, jam 9 pagi. Gak tegang gitu loh, aku kangen deh sama Mas. Hubungan Aris dan Rani mulai renggang. Siapa ayah dari bayi yang ada di dalam kandungan kamu? Siapa? Namun masalah baru justru datang. Kamu selingkuh, Mas. Terpojok oleh keadaan, Rani mulai mendekati Yusuf demi menemukan jalan keluar. Tapi perasaan aku buat kamu tulus, Ren. Aku cinta banget sama kamu, Ren. Ipar adalah Maut The Series. Setiap hari, jam 7:30 malam. Kini Betty Lavea hadir kembali. Ketika patah hati mengubah segalanya. Apakah Betty mampu bertahan? MD Teledrama, Betty Lavea. Senin sampai Jumat, jam 9:30 malam. Kamera, action. Saatnya kamu jadi bintang. Perjalanan kuliner penuh rasa dan cerita dimulai di sini. Dari aroma yang menggoda sampai rasa yang bikin nagih. Sekali coba auto susah berhenti. Lapar mata setiap hari jam 2:30 sore. NDTV, TV paling drama. Telenovela paling populer kembali ke layar kaca. Petualangan si imut Dulce Maria. Kisah cinta Luciano dan Cecilia. Dan tante rambut palsu yang penuh gaya. Saksikan MD Teledrama Carita de Angel setiap hari jam 5:30 sore. MDTV, TV paling drama. Kisah gadis kecil nan polos dari desa terpaksa berjuang di kota demi ekonomi keluarga. Kita ini orang miskin, Suci. Suci mau sekolah, Pak. Kamu tuh harus kerja jadi pembantu. Suci setiap hari jam 11 siang. Warnailah hidup. Persaingan antar saudara yang penuh konflik. Menjadi lukisan. Ketika kebaikan harus berhadapan dengan iri dengki. Kenapa sih kita nggak kaya-kaya seperti si Alia itu? Semua yang bagus-bagus dikasih ke Alia. Diperankan oleh bintang ternama Nia Ramadhani, Revalina S. Tomat, Dimas Andrean. Bawang merah, bawang putih. Setiap hari jam 10 pagi. MDTV, TV paling drama. Ini tuh bener-bener enak. Mau masak simpel harian di rumah? Saksikan resep Chef Devina. Main drama casting hanya di MDTV. Dengarkan lagu lengkapnya di sini. MDTV,
TV paling drama. Operasi kali ini berasal dari adanya informasi intelijen yang didapat dari Badan Narkotika Nasional bahwa akan ada kurir dari Malaysia yang datang ke Indonesia melalui jalur laut, masuk ke kota Medan melalui pantai timur Sumatera. Kemudian bersama dengan BNN kami membentuk satuan tugas gabungan untuk melakukan pengintaian dan menunggu munculnya tersangka. Dari informasi yang kita dapat, kemudian kami kembangkan, kami ketahui bahwa akan ada transaksi serah terima barang di Masjid Raya Medan. Oke, kita sekarang lagi menunggu transaksinya TSK, yang mana tadi kita sudah muter-muter seputaran masjid, ternyata mereka berpindah, mungkin mencari posisi yang paling aman di sini. Oke, yang lain-lain rekan-rekan bisa sesuaikan dengan rencana dari awal. Pada saat kita melakukan surveillance, tidak lama kemudian muncul tersangka dengan menggunakan mobil minibus. Pada saat itulah terjadi transaksi serah terima barang, maka kami memutuskan untuk melakukan penangkapan. Kemana itu barangnya? Hah? Mau diantar kemana? Ayo. Bukan saya, Pak. Enggak tahu bang. Itu dari mana tuh? Saya mau kemana diantar? Pak, nggak tahu. Mana? Yang lain, mana yang lain? Barangnya? Saya cuma disuruh. Suruh siapa yang suruh? Ayo ngomong, siapa yang suruh? Siapa? Saya bawa ke kantor ini sekarang. Kami kemudian melakukan interogasi. Antar aja. Antar apa? Antar apa? Dari mana? Dari Medan. Dari siapa Medan? Tidak tahu, Pak. Dari Dumai. Dari siapa? Kau ditembak? Ya. Dumai. Pantai Rupat. Yang bahan. Apa? Ambil apa? Barang. Apa barangnya? Yang keras. Nah, terus? Yang pertama itu saya di belakang. Itu barang mau dibawa kemana? Oh, barang. Itu barangnya tadi apa? Mau tunggu arahan dari apa? Mau dibawa ke pengangkutan. Mau dibawa mana? Harus tunggu arahan dari pos, Pak. Dari Dumai ke Medan, Pak. Barang itu sudah ada di mobil. Oh, yang bawa. Kok ada di mobil? Saya ada di mobil. Nah, ya. Terus di sini pas kau kasih ke yang ngasih siapa? Yang ngasih saya, Pak. Nah, dari Dumai ke Medan dibawa pakai mobil. Ada nggak kau di mobil itu? Ada, Pak. Selesai. Jadi orang tuh ada barang lain nggak kira-kira? Kalau orang tuh tak ada, Pak, orang. Hah? Tak ada lagi, Pak. Tapi tadi nggak ada di lokasi itu dia? Nggak ada, Pak. Dibayar serius? Tak ada. Dia yang mengupah saya. Itu yang sekarang diantares diupah juga kan? Diantares itu semua bawa nak Bang Citi. Diupah apa enggak? Diupah. Saya duitnya 25 kata. Buat keperluan sehari-hari, Pak, ngasih orang rumah makan gitu. Memang terus terang. Saya bilang, saya ini mau kerja ini. Dia datang mengantar ini. Antar apa? Antar sabu. Antar sabu. Bilang ke rumah. Ini bilang kemarin kau berangkat, kau bilang seperti itu. Saya bilang, Pak, boleh. Pergi mati aja. Kalau itu menurut Pati yang bagus ya, hati-hati aja. Apa dicari mati? Apa cari mati? Hati-hati. Tahu nggak di atas 5 kilo untuk mati? Sudah terbiasa, Pak. Terbiasa apa? Kaget aja. Nggak bisa ditangkap ya? Berarti udah pernah nggak ditangkap? Ya, sering udah pernah gitu. Kau pakai nggak tuh? Pakai sabu nggak tuh? Dikit. Pakai. Dikasih kawan ini kan bisa pakai. Dikasih teman ini. Pakai apa aja? Sabu aja. Selain sabu, nggak ada lagi. Nggak pengen anterin anak sekolah. Nggak pengen. Kalau orang tua siapa Pak yang tak pingin, Pak? Siapa tahu lu nggak pengen? Saya ingin ibaratnya mensejahterakan orang tua, Pak. Nah,
Makanya saya nekat bikin gini nih Pak. Terus? Lantaran faktor ekonomi juga Pak. Ya, bukan jadi alasan. Tapi walaupun memang tahu resikonya berat. Ya ini resikonya. Ya, Ini resikonya. Itu anakmu nanti anakmu, teman-temannya tahu. Pasti mata KPN. Malu dia. Nah, pikir nggak ke depannya? Mungkin malah mau disuruh kau nanti. Kemudian didapatkan bahwa kurir tersebut telah mendapat instruksi dari warga negara Malaysia dengan melibatkan seorang narapidana yang tengah dibantarkan di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Tim pun bergerak meluncur menuju rumah sakit tersebut. Diam Bang ya. Oke Bang ya. Abang udah tahu Pak ya. Dua orang lapas tadi. Itu Sultan Bang. Sultan. Ada kawan lagi? Ada. Enggak ada. Iya. Sultan. Gua udah Sultan nih. Dia bilang 2 orang dulu. Siapa bang? Ya. Selain itu, dari interogasi lanjutan terhadap tersangka, diketahui bahwa sebelum di Masjid Raya, mereka telah melakukan transaksi dengan seseorang yang tinggal di kawasan Segingging. Kami pun menuju tempat tinggal tersebut. Kita dapatkan orang dengan inisial B. Mana rumah? Mana masjid itu? Kedua nomor agar besi warna lewat ya? Mana? Ini ya ini. Iya ini kan karena itu. Nomor 30. Iya di bilang namanya. Udah. Dapat. Mana barangnya? Barang apa bang? Mana? Gimana di sini Pak? Barang ada bang. Ngomong. Barang apa? Barang apa bang? Itu. Jadi masjid di sini. Iya bang. Bilang aja. Mana? Ayo. Barang apa bang? Mana? Barang apa bang? Kasih tunjuk orangnya. Apa? Nggak ada barang apa? Ya. Barang apa? Udah. Wah. Cari. Jalan. Ayo. Mana barangnya? Barang apa bang? Nggak ada bang. Ayo. Tadi mikir. Nggak ada bang. Mana harusnya? Coba. Nggak ada bang. Mana? Kasih tunjuk. Nggak ada bang. Barang apa bang? Nggak ada bang. Ada nih. Buka. Namun sampainya di sana, barang bukti tidak ditemukan. Kemungkinan besar telah diedarkan. Tersangka B tersebut mengaku bahwa barang tersebut telah diserahkan pada seseorang, temannya di wilayah Deli Tua. Kemudian saudara B kami antarkan untuk menemui temannya itu. Yang mana rumahnya? Itu bang, yang pagar hitam. Yang mana? Tunjukin. Abang yang benar yang mana rumahnya? Abang ikutin saya saja. Ayo, turun. Ya. Baru berhenti Bang. Ya, baru berhenti kan. Invoice. Beli berapa ininya Mbak? Beli 15. 15 piece. Kali rupiah aja. Iya, belinya 15. Ya. Kuncinya nggak bisa. Ketika tas penumpang tersebut dibuka, kami melihat adanya kosmetik dalam jumlah yang banyak.
biar enggak. Sama kayak ini juga. Boleh di. Iya ya boleh. Makanan besar ya. Bentar ya Pak. Memang kalau untuk barang pribadi penumpang batasan $250. Tapi ada beberapa barang yang dibatasi peredarannya di Indonesia. Mbak bisa dengarkan saya dulu. Salah satunya kosmetik. Kosmetik itu dibatasi peredarannya oleh Badan POM. Jadi untuk memasukkannya ke Indonesia, mbaknya perlu izin dari Badan POM. Kemudian petugas kami menjelaskan bahwasanya untuk pemasukan kosmetik yang terindikasi akan diedarkan kembali di Indonesia, maka harus memiliki izin dari instansi terkait. Jika tidak, maka kami akan melakukan penindakan terhadap barang tersebut. Kalau di untuk barang seperti ini nanti dihubungi ke kantor. Iya. Saya kemarin teman saya langsung di bandara deh Pak, bisa. Di mana? Teman saya langsung di bandara bisa kok Pak. Di bandara seperti apa maksudnya prosesnya? Prosesnya seperti apa maksudnya? Oh saya sih nggak nanya, cuma dia bilang dia bawa barang sama juga terus ditahan BPOM juga. Tapi katanya di bandara nggak bisa. Iya, masih di sekitaran area bandara juga. Oh, ya, oke. Area bandara juga. Saya beres aja ya Pak ya? Iya, nanti kita rapikan lagi di sini ya, dipisahkan nanti. Selanjutnya, petugas kami mempersilahkan penumpang ke ruang pemeriksaan. Sesampainya di ruang pemeriksaan, penumpang dan petugas memisahkan semua kosmetik dan barang pribadi penumpang. Kemudian petugas kami memproses surat bukti penindakan, yang nantinya surat ini akan digunakan oleh penumpang untuk memproses barang tersebut di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta setelah memenuhi perizinan dari Badan POM. Area kargo, Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Artinya yang mana itu dari Terminal Kargo. Nanti kalau misalkan Mbak Jessica nggak bisa, nanti kasih fotokopi paspor sama surat kuasa. Yang nggak bisa saya sih Pak sebenarnya. Kalau kita kan bentuk bagi digabung aja gitu ya Bu, satu nama. Iya, kan nanti saya buatkan satu nama aja. Kemudian petugas kami memproses surat bukti penindakan, yang nantinya surat ini akan digunakan oleh penumpang untuk memproses barang tersebut di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta setelah memenuhi perizinan dari Badan POM. Bahkan belum tahu surat dari izin itu seperti apa. Nanti di kantor kita petugas di sana akan menunjukin suratnya seperti apa yang perlu. Suratnya sama seperti amplop ya? Alamatnya di sini ya. Nanti langsung aja waktu di PKD, banyak nunjukin surat ini, nanti diarahkan ke PKD-nya harus ke sini. Setelah dihitungan, lalu diaturnya lagi. Kemudian dikelakan buat juga, itu ngurus barang. Oh iya. Ini digabungin aja sih. Setelah selesai memproses surat bukti penindakan dan memberikan kepada penumpang, akhirnya petugas kami mempersilahkan penumpang tersebut melanjutkan perjalanannya. Kami petugas Bea dan Cukai kembali memberitahukan bahwasanya setiap jenis kosmetik yang masuk ke daerah pabean Indonesia harus memiliki izin dari Badan POM. Apabila ada penumpang yang membawa kosmetik dan ada indikasi akan diedarkan kembali, maka kami akan melakukan penindakan terhadap barang tersebut. Masuk, silakan masuk. Ada informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Mangga Besar ada tempat hiburan yang menimbun MMA ilegal dan diduga tempat hiburan itu tidak memiliki izin. Adanya miras yang diduga ilegal ditimbun tanpa izin di daerah Mangga Besar. Oke, segera dibuatkan surat perintah dan lakukan penindakan.
sampai di lokasi. Sementara kita nunggu tim kita yang akan melakukan penindakan di tempat hiburan ini. Jadi pada waktu tim tiba di TKP, tim melakukan koordinasi dengan pihak manajemen, namun pihak manajemen tidak kooperatif, mengaku tidak ada timbunan miras ilegal. Tim pada waktu itu menemukan sebuah pintu yang tingginya kira-kira 2 meter dan digembok. Tim awalnya meminta kepada manajemen untuk meminjam kunci gembok agar bisa dibuka, tapi pihak manajemen tidak juga memberikan kunci. Jadi tim akhirnya menemukan lorong yang gelap, akhirnya menguatkan dugaan tim kita bahwa kemungkinan di ujung lorong tersebut memang tempat untuk menyembunyikan miras ilegal. Jalan ini adalah jalan tembus dari tempat hiburan tadi menuju ke tempat penimbunan. Ini jalan tembus. Anggota tim menemukan sebuah ruangan yang berdebu dan agak berantakan, juga ditimbun barang-barang lain. Tim juga menemukan sebuah pintu, sebuah ruangan yang terkunci. Ini baru dibuka. Jadi nggak ada kunci lagi nih Pak? Kunci nggak ada, nggak ada. Dia di bawah. Nggak ada, cuma ini. Ini, ada nih, coba deh. Dari dalam. Oh, ya dari dalam. Ya, dari dalam. Ya. Main-main. Lampu. Ini ruangnya apa? Kosong ya. Administrasi Pak. Administrasi Pak. Administrasi. Ya. Dan ternyata gudang ini adalah berhubungan langsung dengan kantor yang awalnya kita sudah cek, kita sudah tanya apakah
kantor tersebut mempunyai tempat penimbunan yang awalnya dijawab kepada kita kantor tidak mempunyai gudang untuk menimbun miras. Wah, ini dia gudangnya. Ini minuman ini. Tim akhirnya menemukan yang dicari, yaitu ratusan karton yang berisi miras yang diduga ilegal. Ada pita cukai, tapi pita cukainya palsu. Diduga palsu. Karena sudah kita dan juga nggak ada NPWK-nya. Cek dengan alat, bahwasanya ini diduga palsu. Hologramnya tidak ini. Akhirnya setelah barang bukti yang kita cari ditemukan, kemudian tim membawa barang bukti ini dengan truk ke kantor, juga membawa serta beberapa pihak dari manajemen untuk dimintai keterangan lebih lanjut. MDTV, TV paling drama.